Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sesi Madi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya menginstal game Battlefield Bad Company itu ya di Winator. Langsung saja. Pertama teman-teman buka ini plus. Terus untuk screen size nya sama aja ya. Terus win versionnya bisa pakai win custom ataupun win custom 2. Saya pakai yang win custom. Terus turnipnya nanti diganti. Terus di XVK nya pakai yang 2.5 ya. Dan untuk FPS nya itu di 30 saja biar dia enggak terlalu ngelak. Selanjutnya show FPS. Terus untuk GPU name nya itu pakai yang 1070 ya. Terus untuk video memorinya mentokin aja. Terus teman-teman ke environment variable. Terus untuk yang di SVK HUD nya ini diklik. Nah ini di unchecklist ya, yang di flash info frame time kita pakai yang GPU load sama yang FPS saja. Oke, kalau udah ke advance, terus di sini pilih yang intermediate aja. Ini untuk penginstalan ya. Nanti pada saat kita main game kita bisa ubah ke performance, tapi untuk menginstal lebih baik ke intermediate. Ini nggak usah diubah, udah tinggal oke. Maka dia akan membuat kontainer. Oke, sudah ya, kontainer 5. Kita langsung jalanin. Sebenarnya untuk tutorial bagaimana cara membuat kontainer saya sudah jelaskan ya di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek secara detail dari awal konfigurasi, itu sudah lengkap. Nah sekarang ini kita tinggal install saja sebenarnya. Untuk folder defaultnya di Windows kalau di Windows mungkin ya di folder D nya ya. Folder D itu saya sudah share juga di mana letaknya, konfigurasinya di video sebelumnya. Nah teman-teman tonton dulu video sebelumnya, ada di channel ini. Tinggal cari saja untuk yang install dan konfigurasi Winator ya. Nah habis itu teman-teman ke tempat file D nya itu. Saya di D itu ada di folder download kalau di HP Android. Jadi masuk ke games, terus cari yang Battlefield-nya. Ini saya Battlefield Bad Company itu. Nah sebelum menginstal teman-teman baiknya menginstal WinGecko dulu ya. Ini untuk menjalankan beberapa game yang butuh DirectX dan kawan-kawan ya. Untuk saya juga tidak terlalu paham, tapi pengalaman saya menggunakan Linux, Wine ini sangat penting gitu. Teman-teman ke System Tools, install WinGecko. Wine Mono. Kalau WinGecko ini untuk browser ya. Klik saja. Untuk menghandle kursornya ini teman-teman pakai layarnya langsung, layar yang ada di HP. Tunggu, sedang mendownload. Oh ya teman-teman, ini saya menggunakan device-nya ada Android 14, di device-nya Poco X5 5G ya, 8256. Oke, tunggu lagi download. Sebenarnya gampang teman-teman ya. Kalau untuk yang Battlefield-nya untuk konfigurasinya tidak serumit kita menginstal Deadpool sama Assassin ya. Saya menginstal Deadpool itu banyak masalah, tapi sekarang udah lancar sih. Sekarang bahkan saya bisa mainnya menggunakan stick PS2, dan itu pun saya sudah buatkan konfigurasinya dan video tutorialnya untuk menginstal stick PS2 di Winator untuk main game Deadpool ataupun game yang support atau yang membutuhkan joystick. Ini udah selesai, cukup cepat teman ya, cukup cepat. Habis itu ke folder tadi, balik lagi ke Battlefield Company itu.
teman-teman tinggal klik run ini, klik kanan berarti teman-teman klik kanan tuh mudah, tinggal ditahan salah satu layarnya, tahan, habis itu klik satunya, maka dia akan salah jadi klik kanan. Teman-teman tinggal open, tunggu saja ya. Nah ini sudah jalan. Bahasanya Inggris aja ya, English. Oke, ini gamenya tuh dari El Amigos. Untuk link downloadnya nanti saya akan berikan di link deskripsi, link download game ini. Tinggal next saja sebenarnya, sama seperti kita menginstal game di Android. Create account desktop, oke, next. Udah ya teman-teman, tinggal tunggu saja. Dan kecepatan instalasi tergantung dari device, maka dari itu tadi saya buat di intermediate itu biar performanya bagus untuk instalasi. Tapi pada saat main game kita bisa ubah ke mode performance jika memang dirasa untuk mode yang intermediate atau stability atau compatibility-nya tidak sesuai. Kalau dibandingkan dengan PC, ya saya punya komputer cukup lama ya, komputer jadul tapi masih ngangkat untuk main Call of Duty. Ini sangat cepat ya menginstal, seperti kita menginstal game mungkin di laptop keluaran terbaru. Cepat sekali dia kopinya, karena memang dia berjalan di, nggak tahu saya Poco X5 itu bukan pakai eMMC ya, saya lupa pakai apa namanya. Nanti teman-teman bisa share ya di kolom komentar apa namanya memorinya itu, bukan eMMC setahu saya, sudah berubah. Nah saya rasa untuk HP yang lebih di atasnya mungkin Poco F seri F ya, itu kan lebih tinggi tuh, dia pakai Snapdragon 8 sekian gitu, Gen 8. Sedangkan kalau yang Poco X5 kan dia pakai Snapdragon versi 6 kalau nggak salah, 69. Nah ini udah ya, sudah selesai, segitu cepatnya. Nah teman-teman tinggal install DirectX sama install Visual C 32 bit, tinggal finish, maka dia akan menginstal beberapa paket yang dibutuhkan. Nah kalaupun nanti DirectX nya ini tidak bisa diinstal, ya tidak apa-apa teman ya, nanti kita bisa install menggunakan aplikasi atau paket DirectX nya di luar dari aplikasi ini. Nah seperti ini, DirectX setup error, karena dia harus mendownload dulu. Karena error ya sudah, kita next saja, nggak apa-apa, karena downloadnya error. Nanti untuk DirectX nya teman-teman bisa install melalui Windows D ya, atau disk D. Nanti saya akan berbagi juga untuk beberapa file yang dibutuhkan untuk menginstal DirectX, dan juga mungkin Net Framework kalau nggak salah ya yang dibutuhkan. Ini next saja, nggak apa-apa. Tadi kan ada 2 ya, kita tunggu karena masih ada satu lagi yang belum. Kita main games dulu, ini belum selesai ya, kita tunggu. Nah ini yang saya bilang tadi, kita balik ke file explorer, back, terus back lagi. Oke, nah ini teman-teman, saya punya file itu nih, Visual C plus runtime all. Jadi ini adalah Visual C untuk apa ya bahasanya ya, yang Visual DirectX apa saya juga nggak paham, tapi ini biasanya dibutuhkan untuk main game ya. VR Redis kalau nggak salah itu namanya, itulah. Mungkin nanti teman-teman yang lebih paham bantu saya di kolom komentar, kita diskusi panjang, bisa diskusi di kolom komentar. Ini kita mainnya mas dulu. Nah ini kita bisa install all, pakai klik saja sebenarnya, nanti dia akan membuka tab CMD atau command prompt. Oke, kita tunggu. Tadi ada satu paket yang belum terinstall karena dia 2 tadi ya.
atau ini udah selesai, kayaknya udah selesai karena tadi ada gagalnya ya. Nah ini tinggal di install saja teman-teman. Klik kanan, open. Oke, nah ini dia sedang menginstal semua paket yang ada di sini. Jadi semua paket yang ada di sini itu dari mulai VRedis 2005 sampai yang terbaru 2015 untuk yang versi 64 dan 32 bit ya. Visual C Runtime. Nah, ini lagi nginstal yang 2005. Dan beberapa game memang membutuhkan VRedis-nya yang tertentu ya. Maka dari itu kita alangkah baiknya install aja semua. Toh juga kita menginstal di kontainer ya. Kalaupun ada game yang tidak membutuhkan itu dan settingan yang berbeda, ya nggak jadi masalah gitu. Ya, kita tunggu saja. Sebenarnya gamenya sudah bisa running ya. Ini untuk jaga-jaga saja daripada nanti gamenya tiba-tiba crash ataupun gagal ya. Alangkah baiknya kita install saja gitu. Nanti untuk setiap paket dan konfigurasinya teman-teman ikuti ya. Yang saya jalankan ini. Sebelumnya kan saya sudah membuat video short untuk review game Battlefield ini ya di Winlator. Nah teman-teman bisa menjalankan game itu ya ikutin aja settingan yang saya buat gitu. Kalaupun nanti ada yang beberapa tidak berjalan di teman-teman, nanti teman-teman tinggal ubah di settingannya di mana nanti saya akan kasih tahu. Oke, ini tunggu saja, mungkin nanti saya akan percepat. Oke teman-teman, udah selesai. Nah, sebelum menjalankan gamenya ada settingan yang perlu kita atur lagi. Teman-teman keluar dulu. Oke, kembali ke kontainer, edit. Nah di bagian turnip ini teman-teman ganti ke yang terbaru. Saya di turnip 25 ya. Oke, dan advance ini untuk main game ya. Jadi teman-teman pindah ke performance. Jalankan lagi. Sorry ya teman-teman, suara saya agak serak karena agak batuk akhir-akhir ini. Oke, kalau udah tinggal jalan saja. Sorry, ini kita close dulu. Nah untuk setup awal teman-teman nanti tinggal cek aja ya di video saya. Nah kalau kembali lagi kayak gini, teman-teman ganti ke intermediate lagi. Kadang memang gitu teman-teman, jadi perlu settingan awal. Kalau misalnya kita ke mode performance nggak jalan, sebaiknya turunkan saja ke mode atau settingan intermediate. Tinggal running lagi. Oke, sudah ya. Ini di close dulu. Teman-teman tinggal ke gamenya, klik 2 kali. Sorry. Oke, gamenya sudah masuk ya. Ini dia Battlefield Bad Company. Untuk FPS-nya kita limit di 30 ya. Nah ini kan macet-macet nih, beberapa skin atau gambar yang macet. Tadi kan frame
performance nggak jalan, maka saya turunkan lagi ke intermediate. Nah, kalau memang masih agak berat, turnipnya di versi yang sebelumnya. Nah, ini kan gagal nih. Kita close dulu, exit. Jadi untuk settingannya kita turunkan lagi, berarti versi turnipnya di 2.4 241, terus ini di 24. Oke, tetap sama fps. Oke, kita jalankan. Ini terkadang gini teman-teman ya, jadi pada saat instalasi awal settingannya oke nih buat menjalankan aplikasi Windows biasa, tapi untuk menjalankan game tertentu kadang settingannya harus berubah. Seperti halnya di game Battlefield ini ya, kita harus merubah settingan. Kalau misal HP teman-teman dinaikin FPS-nya kurang angka, turun saja VK-nya, turunin. Terus di bagian modenya performance itu kalian turunin saja di intermediate ataupun stability, tapi saran saya di intermediate. Itu tutorial settingannya. Bisa mengikuti saya nanti, saya akan buatkan settingan untuk game Battlefield ini. Untuk kontrolnya ya, kan game ini mainnya pakai mouse sama keyboard. Sebenarnya saya sudah unboxing juga di Type-C untuk main game ini gitu. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya terkait Winator dan juga OTG Type-C yang saya unboxing. Teman-teman bisa menggunakan model yang sama dengan saya ataupun mungkin yang lebih baik. Nah, ini udah bisa ya teman-teman, tinggal kita resume game atau play now. Nah, kalau ini udah bisa. Nah, teman-teman mungkin kalau mau tambahan setting di sini, nah teman-teman bisa setting mau sensitivitas dari mouse-nya ini yang segera gerakan ini. Tapi saran saya main game ini nggak enak ya kalau tidak menggunakan mouse sama si keyboard, karena kita harus jalan dan nembak, terus membidik scope. Itu sangat sulit kalau menggunakan layar HP. Berarti saya exit game teman ya. Nanti untuk main gamenya mungkin teman-teman bisa lihat previewnya di channel saya terkait game ini. Nanti untuk settingnya saya akan buatkan video selanjutnya di part 2 atau part 3 nya ya, kalau memang settingannya ada banyak yang seksi dulu. Maka kesimpulannya, settingan yang berjalan untuk game ini adalah versi grafik drivernya atau turnipnya itu di 2.4 ya, 2.24.1. selanjutnya untuk di XVK nya itu di 24.1 juga, dan frame rate saya batasi di 30 fps. Untuk memorinya mentokin aja, dan dan untuk di advance ini teman-teman ke intermediate saja. Untuk settingan HP saya rasa untuk yang di atasnya ini mungkin X5 ke atas, teman-teman bisa setting di performance dan juga turnip dan di XVK nya yang lebih tinggi. Itu menyesuaikan kemampuan dari prosesor teman-teman. Oke, ikutin settingan yang saya lakukan ya teman-teman, seperti ini. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah screen size. Resolusinya kalau HP Poco X5 itu bisa berjalan di 1280. Oke, di 1280 kali 720. Kalau memang agak kurang lancar, teman-teman bisa turunin. Kalau saya settingan opsi keduanya tuh di 960 kali 544. Ini akan memperingan kinerja GPU dari si HP.
Oke, mungkin teman-teman terkait instalasinya. Jadi pada video ini saya setting dari nol ya, jadi teman-teman bisa lihat saya ada melakukan kesalahan setting karena memang settingan kemarin saya tidak hafalkan, jadi saya benar-benar murni menginstal dari nol dan bagaimana mengakalinya men-setting untuk game ini berjalan. Oke, terima kasih teman-teman untuk tutorial kali ini. Terus untuk teman-teman terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan untuk beberapa parameter ataupun settingan tadi nanti teman-teman kalau bingung tinggal komentar saja di kolom komentar nanti pada saat video launching. Dan juga kalau ada game lain yang akan coba dites dan cari settingannya, teman-teman tinggal ketik saja di kolom komentar game apa yang mau dites untuk dicari settingannya, terutama di HP Poco X5 5G ya. Oke, mungkin itu teman-teman, sekian dari saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.